Saya mengibaratkan gini aja ya. Gimana Pak? Ini tentang mati dan hidup loh sebenarnya. Mengikut Yesus dan tidak mengikut Yesus itu kaitannya bukan hanya susah dan gak susah. Tapi kaitannya itu dengan mati dan hidup. Nah kalau orang sudah punya akar kepahitan itu kayak kanker emosi. Itu merusak diri kita dan merusak orang lain. Popeye, empowering true sharing. Shalom teman-teman semua, welcome to Popeye, podcast pemuda Yes. And we are here empowering through sharing. Buat teman-teman yang baru menonton episode kali ini, jangan lupa ya untuk follow Instagram kita bestyes.surabaya, YouTube di Yes Best World, TikTok yes.sub, dan juga Spotify Popeye. Wow, episode kali ini gak kalah spesial teman-teman karena kita ditemenin oleh Pak Daud. Shalom Pak Daud. Shalom teman-teman semua. Iya, gimana kabarnya Pak Daud? Luar biasa. Luar biasa ya, baik. Nah kita nih di episode kali ini ada satu topik yang berat ya, kayaknya ya dalam ya. Yaitu following Jesus when the path feels lonely. Nah saya mau tanya dulu deh untuk Pak Daud ya. Ini kan permulaan jadi kita santai-santai dulu deh. Pak Daud start melayani itu mulai umur berapa? Iya, saya mulai pelayanan. Jadi lulus SMA, saya itu masuk ke sekolah teologi. Oke. Ya, masuk sekolah teologi, kemudian jadi ketika saya umur 18 tahun, itu saya sudah pelayanan. Tapi memang saya menjadi Kristen itu usia 14 tahun ya. Jadi umur 14 tahun itu baru saya menjadi orang Kristen. Awalnya saya menganut kepercayaan yang lain gitu, percayaan lama. Dari umur 18 tahun saya mulai belajar pelayanan, kemudian ketika saya umur 20 tahun saya sudah memegang satu pos misi, ya satu pos perintisan gitu untuk mulai pelayanan yang baru, seperti itu. Keren banget ya, dari umur 20-an ya Pak ya? Iya umur 20-an, Wow. tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Wow, keren-keren. Nah Pak, Bapak kan sudah lama nih ikut Tuhan Yesus gitu kan. Menurut Bapak ikut Tuhan Yesus tuh susah gak sih? Iya, justru ketika kita berpikir di luar Yesus ya kan, kita malah susah. Saya mengibaratkan gini aja ya. Gimana Pak? Ini tentang mati dan hidup loh sebenarnya. Mengikut Yesus dan tidak mengikut Yesus itu kaitannya bukan hanya susah dan gak susah. Tapi kaitannya itu dengan mati dan hidup. Saya mengibaratkan gini, seekor ikan hidupnya di mana Yogi? Ikan. Hidupnya di mana ikan? Di laut, di air kan. Coba ketika kemudian misalnya ikan itu punya pikiran, aku bosan hidup di laut, aku bosan hidup di air. Dia melompat keluar gitu dari air, apa yang terjadi? Mati dong, iya kan? Ikannya mati. Jadi kita itu hidup bebas, menikmati kebebasan hidup. Justru pada waktu kita itu di air. Yaitu artinya pada waktu kita itu ada di dalam Yesus. Karena di luar Yesus kita gak bisa buat apa-apa. Kayak gitu. Oke. Wow. Jadi berat gak di dalam Yesus? Ya berat juga ya. Iya tapi justru hidup Tapi kan. Justru iya. hidup di dalam Yesusnya. Iya, Bahkan iya. kalau kita berat tuh kadang-kadang kan masalah perintah ya. Jadi kadang-kadang kan teman-teman berpikir juga bahwa mengikut Tuhan itu berat misalnya. Beratnya itu dari apa sih? Dari firman biasanya kan. Betul. Aku ini kok dibatasi gak boleh ini gak boleh itu. Nah padahal Alkitab sendiri mencatat bahwa firman Tuhan itu gak jauh. Firman itu dekat dengan kita. Firman Tuhan itu ada di mulut kita dan di hati kita. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Itu kata firman. Kenapa kok gak berat? Karena kita ini gak melakukannya sendiri. Tapi ada Roh Kudus kan yang menolong kita. Dia roh penolong, menolong kita untuk apa? Untuk hidup dalam kebenaran. Gitu. Jadi berat kalau pakai kekuatan sendiri kan? Iya sih. Benar, berat kalau misalnya pakai kekuatan sendiri gitu. Soalnya memang dalam mengikut Tuhan Yesus nih Pak ya, yang saya sering alami juga atau juga teman-teman Popeye pastinya, dalam mengikut Tuhan Yesus, mengikuti visi Tuhan itu kadang-kadang kita tuh merasa kesepian gitu Pak. Maksudnya kayak kok ini semua
aku kerjain sendiri atau mungkin aku pelayanan kok rasanya nggak ada yang mengerti bebanku kayak gitu loh Iya, Pak. iya, iya. Nah Bapak pernah nggak sih mengalami seperti itu Pak? Iya, ini pengalaman kesaksian pribadi ya. Iya. Mungkin pengalaman ini beda dengan teman-teman. Saya membedakan antara apa yang saya sebut dengan kesepian dengan apa yang saya sebut dengan sendiri. Ya. Kadang-kadang kita sendiri ya, sendiri tapi nggak merasa kesepian karena ada sesuatu aktivitas yang sedang kita kerjakan sendiri. Tapi ada teman-teman yang mungkin ada dalam satu komunitas, ada dalam keramaian nih gitu loh ya. Ada dalam keramaian, ada di tengah keluarga, tapi merasa kesepian. Ini yang masalah, jadi kesepian seperti itulah yang saya sebut dengan persoalan kejiwaan, persoalan psikis. Bahkan itu nanti akan berdampak kepada persoalan-persoalan yang rohani gitu ya. Nah saya sendiri pada waktu pernah ya merasa kesepian itu ketika saya mulai perintisan pelayanan. Saya itu pada waktu lulus sekolah Alkitab, saya itu memimpin pos PI, menggembalakan suatu gereja cabang kecil di desa gitu ya. Nah itu sudah sendiri, ya kan? Sendiri. Benar-benar satu orang itu Benar-benar satu orang Oh, gitu oke. kan, benar-benar satu orang dan kemudian mengerjakan sendiri, pelayanan sendiri. Kok kemudian nggak ada yang nelpon, nggak ada yang berkirim surat, nggak ada yang datang kunjung kasih support ya kan? Ya ampun, Pak, Betul-betul kasihan banget. lonely, ya kasian banget kan Kasihan itu. banget. Nah padahal waktu itu saya juga masih apa ya istilahnya itu semangat pelayanan menggebu-gebu Iya. ya semangat pelayanan menggebu-gebu. Tapi karena memang waktu itu saya menjadi pemimpin ya menjadi gembala pos PI. Nah itu kan kita nggak bisa kalau ada persoalan di dalam penggembalaan kemudian kita kayak cerita ke jemaat yang kita layani. Iya. Nggak Ya, mungkin dong. Nggak relate lah dong, mereka ya. kan. Masa aku ngomong gini, aduh aku sekarang kayak nggak kuat rasanya melayani loh. Gimana Ya mereka kan tambah kita? down lah pastinya. Pasti lebih down, benar. Iya. Jadi makanya semakin kita itu ada di posisi atas ya, semakin kita itu memimpin, semakin kita di puncak, semakin kita sendiri, gitu ya. Apalagi sekarang di pelayanan yang sedang saya lakukan kan pelayanan di Sekolah Tinggi Teologi. Iya. Nah pelayanan di Sekolah Tinggi Teologi kan saya menjadi ketua ya, Tuhan pilih saya melalui gereja menjadi ketua STT. Nah nggak mungkin saya ada apa-apa mengeluh ke dosen ya kan mengeluh kemana enggak paling saya harus mengeluh ke atas ya kan gitu loh. Iya. Jadi semakin di atas semakin sendiri. Iya. Bayangkan sekarang kayak misalnya gembala yang sudah senior gitu kan di paling atas mengeluh kepada siapa? Ya kepada Tuhan kan gitu. Semakin di atas memang semakin sepi, semakin kayak semacam sendiri. Nah, bagaimana kemudian kita mengatasi kondisi-kondisi seperti itu itulah yang paling penting. Jadi setiap orang saya pikir pernah sih mengalami namanya kesepian. Tapi kan maksudnya kayak wajar gak sih kalau kita tuh pengen cerita ke orang yang maksudnya kita bisa lihat kayak gitu loh Betul. Pak. Wajar gak sih punya perasaan seperti itu Pak? Dan Bapak sendiri apakah mengalami hal yang sama? Iya, seharusnya kita memang punya mentoring ya. Kita Iya. punya mentor maksud saya. Punya mentor, kita punya pemimpin di atas kita. Atau dalam bahasa sehari-hari kita punya bapak rohani, Iya. punya kakak rohani, punya pembina rohani. Yang kepadanya kita itu bisa mengungkapkan semua hal tanpa takut, tanpa malu. Bahkan ketika kita berbuat dosa pun kita nggak lari. Karena kenapa sih kok orang itu sepi? Biasanya penyebabnya sih macam-macam dan kebanyakan karena dosa, Yogi. Jadi orang punya dosa, dia itu lari, menarik diri, ya kan, dituduh, dirinya sendiri menuduh dia, orang lain dia punya pandangan, orang lain juga kemudian menjauhi dia padahal enggak. Nah, kalau kita punya pembina rohani, ya kita punya bapak rohani, kita itu bisa dengan bebas mengungkapkan apa saja, ya kan, yang kita rasakan tanpa rasa takut. Untuk apa? Supaya kita ada teman untuk mengatasi yang kita sebut dengan kesepian tadi itu, seperti itu. Jadi memang harus diungkapin, harus ngomong gitu loh. Iya. Saya mau tanya dulu sama Yogi, Oke. udah punya pacar belum? ini kan. Waduh. Pacar lagi yang dibahas nih. Waduh. Nah gini, kenapa sih kok orang itu jomblo, Iya. kepingin punya pacar? Salah satunya kan supaya nggak mengalami Kesepian. itu kan. Iya sih. Iya. Iya. Tapi pada kenyataannya nanti investasi bodong sih Pak ya. Oh, gitu. Pacaran malah ntar ditinggal-tinggal gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar soalnya Pak. Gitu ya. Jadi mungkin pacaran ini
mengobati rasa lonely begitu Pak, gitu. Ini kayaknya ada pengalaman pribadi kayaknya. Waduh, jangan cerita-cerita ya teman-teman ya. Oke, lanjut nih. Waduh kok gantian saya jadi narasumber nanti jadi. Jadi core problem yang tadi Bapak jelaskan itu adalah dosa begitu ya Pak. Akhirnya kita bisa merasa lonely. Dan mungkin ada hal-hal lain gak sih Pak yang membuat kita itu dalam menjalani pelayanan atau visi dalam Tuhan kita bisa merasa lonely selain dosa? Iya, jadi dosa itu yang pertama ya, saya mau tambahkan sedikit yang tentang dosa. Kenapa kok dosa itu bisa membuat kita merasa kesepian? Karena di situ kita juga memisahkan diri dari kasih Tuhan. Ya. Jadi Tuhan mau mendekat kepada kita nggak bisa. Bukan berarti tangan Tuhan kurang panjang untuk nolong kita, ya. Iya, Bukan iya. karena telinganya nggak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Tapi ada penghalang. Jadi keterpisahan dari Yesus itu adalah kesepian yang sesungguhnya. Dan itu kesepian yang mengerikan. Bisa saja orang mungkin menjauhi kita, ya kan? Iya. Orang menjauhi kita karena kita nggak cocok atau segala macam. Tapi jangan sekali-sekali kita itu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dari kasih Yesus. Karena kalau kita menjauhkan diri dari kasih Yesus, yang tumbuh di dalam hati kita itu disebut dengan akar kepahitan. Nah gitu kan. Nah kalau orang sudah punya akar kepahitan itu kayak kanker emosi. Gitu ya. Itu merusak diri kita dan merusak orang lain. Akibatnya apa? Kan pada akhirnya karena kita memiliki kepahitan, emosi kita nggak stabil, sosialisasi kita nggak bagus, akhirnya kita jadi orang yang gampang tersinggung, jadi orang yang gampang menarik diri. Akhirnya betul-betul kita nggak punya teman sama sekali. Karena nggak nyaman orang berteman sama kita gitu loh. Gitu ya. Iya Akhirnya kan? lonely itu. Akhirnya jadinya lonely karena memang kita bersahabat dengan ini nggak cocok. Masuk di komunitas itu kita nggak cocok. Bukan orangnya yang nggak cocok sama kita. Tapi karena kita itu yang memiliki emosi yang nggak sehat. Akibatnya perkataan kita melukai. Perkataan kita menyakitkan. Jadi orang kan akhirnya nggak nyaman ngomong dengan kita, berteman sama kita. Akhirnya apa? Kita benar-benar sendiri. Sudah kita itu menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kemudian dalam proses sosialisasi kita dengan teman-teman itu juga kemudian emosi kita nggak sehat. Akibatnya kita seling cekcok. Itu semakin membuat kita merasa kesepian gitu. Betul. Iya. Dan apakah hal ini tuh berpengaruh dalam pelayanan kita nanti Pak? Perasaan ini. Ya tentu ya, ini sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh karena apa? Kesepian juga disebabkan oleh ada suatu kebutuhan di dalam batin, di dalam jiwa itu yang sebenarnya nggak bisa dipenuhi dengan hal-hal yang lain ya selain dengan kasih Kristus. Ini saya ngomong begini karena teman-teman POPY sudah mengenal Tuhan ya, sudah mengenal Yesus. Sudah kenal firman, Betul, ya kan. kan. Nah gitu. Artinya sehingga supaya kita itu nggak mengalami kesepian, jangan menjauhkan diri dari firman, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita ya. Semakin hari kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kekosongan di dalam jiwa kita ini tadi itu diisi. Ya, diisi oleh satu pribadi yang memang betul-betul bisa memenuhi kehidupan kita dengan sukacita. Ya, karena kalau orang sukacita nggak mungkin dia akan kesepian dan itu mengganggu pelayanan, gitu ya. Karena kan perasaan kosong, perasaan tertolak, perasaan ditinggalkan, perasaan merasa bersalah, perasaan merasa aku nggak berguna. Kan gitu kan orang kesepian, emosi-emosi yang keluar kan. Nah bagaimana orang seperti ini kemudian bisa dengan sukacita melayani? Gak bisa, ya kan. Jadi terganggu. pura-pura ya kan. Ya Dunia itu. tipu-tipu nanti jadi. Dan semakin pura-pura semakin capek. Wah benar banget sih. Iya kan. Iya pura-pura semakin capek lelah, banget sih. Iya, semakin lelah gitu. Betul, semakin gak nyaman dan seterusnya. Iya, Jelas dong mengganggu pelayanan ya. Iya, Karena melayani kan harus dengan sukacita. Iya. Apalagi melayani itu juga harus dengan satu tim. Gak bisa melayani sendiri. Semua kan pelayanan semua dikerjakan dalam komunitas. Kecuali mungkin kalau ngerintis kali ya Pak ya. Ya kalau merintis. Yang pengalaman saya yang kemarin pun merintis. Tentu saya juga mengharapkan perhatian dari mentor saya. Gembala yang lebih senior dan seterusnya gitu kan. Supaya mendapat satu support dan dukungan. Gitu. Oke. Nah saya percaya Pak kalau misalnya setiap musim kehidupan kita tuh semua atas
persetujuan Tuhan ya. Ya kan. Nah, sebenarnya apa sih yang Tuhan ingin sampaikan ke kita di fase-fase seperti ini? Maksudnya fase-fase kita lagi kosong, lagi lonely gitu Pak. Ya, ketika seperti itu Tuhan ngajari kita ya, masuklah ke dalam kamarmu, ya, kuncilah pintu. Ya. Kita memang menyepi, menarik diri dari kesibukan dengan tujuan untuk kita itu mendekat kepada Tuhan. Ya. Kita retreat, apa sih artinya retreat? Retreat itu kan sebenarnya kan kita itu memisahkan diri dari kesibukan-kesibukan dunia ya, dari rutinitas-rutinitas untuk kita melakukan sesuatu yang sifatnya membangun rohani. Ya. Ya, jadi kunci pintu kamar kita ya kita bersekutu dengan Tuhan. Ya kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya kita itu kembali merasakan kasih Tuhan. Kalau kita berdosa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan hiburlah saya, ya kan? Supaya hati saya yang kosong ini dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Ya, Jadi makanya kita perlu membuka hati. Kalau Tuhan itu seperti gini, Yogi, berdiri di muka pintu dan mengetuk. Siapa yang mendengar, ya kan? Itu kita membuka pintu dan nanti Tuhan akan masuk dalam hati kita. Nah, Tuhan masuk dalam diri kita itu menemani kita, bahkan dikatakan makan bersama-sama gitu. Aku akan masuk ke rumahmu dan makan bersama-sama kamu. Itu artinya kan menemani. Jadi Tuhan itu menemani kita. Makanya saya kadang-kadang kalau berdoa mau perjalanan itu ya, mau pelayanan perjalanan. Saya berdoa singkat, Tuhan, saya mau pergi ke kota ini, temani saya dalam perjalanan. Kenapa saya berkata temani saya dalam perjalanan? Saya percaya bahwa Tuhan itu adalah kawan yang sejati. Ya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Immanuel, ya kan, Allah beserta kita. Tidak pernah meninggalkan kita dia. Kita aja yang seringkali merasa nggak butuh Tuhan, meninggalkan Tuhan kan gitu ya. Iya, betul Pak. Ini saya mau sharing sedikit nih Pak, mungkin juga salah satu pengalaman teman saya gitu ya Pak ya. Yang merasa bahwa apa yang dia lakukan, maksudnya melayani di gereja, terus melayani di keluarga pas segala macam gitu kan Pak. Itu dia merasa sendiri gitu kan. Akhirnya dia menarik diri dan akhirnya dia kayak stop pelayanan deh, udahlah gak usah pelayanan-pelayanan lagi deh. Kayak mendingan aku fokus ngurusin kehidupanku deh kayak gitu loh ya kan. Percuma kan di gereja melayani tapi aku gak dapat damai sejahtera kayak gitu loh Pak. Iya, jadi kalau misalnya kadang-kadang gini ya, kadang-kadang ada orang itu yang memang mengambil banyak hal karena sebuah tanggung jawab, ya kan. Dia mengerjakan ini dan itu karena tanggung jawab. Kalau nanti saya nggak kerjakan nanti pelayanan nggak berjalan dengan baik. Loh ini kok ada yang kurang, kita akhirnya ambil tanggung jawab. Nah pada akhirnya pada suatu titik kita pernah mikir, loh kok aku terus? Yang lain di mana gitu kan. Loh ini aku capek-capek sendiri, semua udah pada pulang atau semua menarik diri. Loh ini saya sendiri loh, saya yang lelah akhirnya jadi lonely kan, sendirian. Nah yang paling penting adalah saya mengingatkan kembali untuk motivasi dirinya ya. Jadi kita memang harus memiliki motivasi diri yang baik. Dalam pelayanan, titik teratas itu adalah komitmen dan kreatif. Gitu ya. Jadi dalam pelayanan itu kita harus komitmen dan kreatif. Orang kalau sudah komitmen, apapun dia lakukan dan dia mampu kreatif ya, berkreativitas. Memang dia nggak akan lihat temannya, mau temannya kerja atau nggak kerja, melayani atau nggak melayani. Dia komitmen, saya ada dan saya bisa kreatif. Di bawahnya itu mungkin ya hanya karena menjalankan tugas, mentaati karena menjalankan tugas. Jadi ya udahlah saya lakukan ini karena tugas saya. Sementara nanti yang lain dia nggak mau ambil tanggung jawab. Ngapain? Kok masa saya sendiri? Kayak mempersulit hidup sendiri ya Pak. Kok mempersulit diri sendiri gitu kan. Dan yang paling buruk yang ketiga ya kan. Yang paling buruk yang ketiga itu adalah menarik diri. Ya. Jadi kita itu dalam melayani bisa diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Kita bisa nggak suka ya kan, menarik diri keluar, ngapain repot-repot ya kan, seperti teman yang pergumulan teman kita tadi itu kan, menarik diri dan keluar dari pelayanan. Itu pilihan paling buruk ya kan. Atau pilihan yang kedua yang agak bagus ya kan, ya karena saya tanggung jawab, karena ini tugas saya, ya saya lakukan. Tapi jatuhnya nanti akan hitung-hitungan gitu kan. Hitung-hitungan lihat orang, udah ini aja tugas saya. Dia nggak kerja, aku juga nggak kerja, tapi tetap ada dalam pelayanan gitu loh. Tapi hitung-hitungan gitu.
Jadi hanya sebatas tugasnya. Ya. Nah yang digendaki oleh Tuhan adalah kita itu komitmen dan kreatif. Kreatif. Orang kalau sudah punya komitmen berarti menyerahkan hidup memang untuk pelayanan. Ya, pelayanan. Jadi mau sendiri, mau ada temannya, nggak ada temannya, ya dia kunjungi sendiri, dia jemput temannya, ya kan, dia kunjungan, apapun dia lakukan. Jadi ada suatu gairah dan kreativitas yang menyertai komitmennya. Cuma kalau orang sudah di posisi ini, nanti ketika semuanya berhasil, ada banyak pencapaian-pencapaian yang sudah diraih, ya jangan sampai nanti menjadi orang yang sombong, betul. Semua ini karena aku yang Itu kerja dia. sendirian gitu Iya. kan. Ini berjalan karena aku. Nah, Jangan sampai. jangan sampai. Ya, Jadi ada ekstrim ke sana, Iya. ya kan, menjadi sombong. Ada ekstrim kemudian yang satu lagi menarik diri dan Nah, dia keluar. udah hilang aja gitu. Hilang aja gitu. Iya, gitu loh. iya. Jangan sampai ya teman-teman ya. Jangan sampai, maksudnya kalau misalnya kalian merasa burnout, merasa kayak lelah, istirahat ya. Jangan sampai menarik diri gitu ya. Iya. Gitu. Jadi cerita ke Tuhan, cerita ke teman yang bisa dipercaya ya, yang Betul. punya kapasitas yang sama untuk bisa cerita gitu ya. Oke, nah untuk Pak Daud nih Pak, apa sih yang harus diperhatikan sebagai anak muda Kristen untuk menyikapi kesepian ini? Maksudnya kayak kita harus jaga hatinya itu gimana Pak? Gitu. Oke. Jadi kalau hari ini kita merasa kesepian, ya, merasa sendiri, merasa nggak ada teman, orang menjauhi. Meskipun kita tinggal di tengah keluarga yang harmonis, semua ada. Kita tinggal dalam suatu persekutuan, komunitas yang rame. Kita ada di banyak orang, tapi kita merasa kesepian. Nah sebenarnya itu yang terjadi adalah kita itu mengalami kekosongan di dalam hati kita. Ya. Isi dengan firman, isi dengan pribadi yang agung dan mulia, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sadari bahwa Tuhan Yesus menemani kita. Kenapa kemudian kita merasa jauh? Coba introspeksi diri, ada enggak sesuatu yang mendukakan Roh Kudus? Ada enggak dosa yang kemudian kita buat, yang itu membuat kita kemudian merasa terpisah dari Tuhan? Segera bereskan hal yang rohani, hubungan kita dengan Yesus, itu yang jangan sampai rusak. Perbaiki itu dulu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah baik, nah kemudian langkah kedua, kita harus memang memiliki kakak rohani. Yes. Pembina rohani, ya kan, mentor, gembala, yang kepadanya kita bisa bercerita, mengungkapkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk kesepian-kesepian kita. Kemudian yang ketiga, kita mesti ada dalam satu komunitas. Satu contoh misalnya komunitas Yes. Ini adalah satu bentuk, ya, kegiatan yang di dalamnya itu kan saling berbagi kasih, menjalin relasi yang betul-betul relasi yang murni, yang asli, gak pura-pura gitu ya. Saya pikir kalau kita ada dalam komunitas Yes, kita merasa diterima dan kita saling menerima, ya masalah kesepian lagi itu sudah pasti nggak terjadi, ya kan gitu loh. Iya, betul. Di sini kan ada banyak teman toh, di teman Yes kan ada banyak teman yang care, bener nggak? Iya. Ada banyak teman yang ramah, yang bisa menghargai kita. Di sini juga kita berproses ya, hidup bersama. Betul. Nah saya pikir komunitasnya juga bisa menjadi satu jalan gitu kan. Kemudian juga di tengah keluarga tentunya ya. Bangun komunikasi dengan saudara, satu dengan yang lain, dengan orang tua. Sesibuk-sibuknya orang tua ya kita pahami, orang tua punya pergumulan. Tapi kita sebagai anak muda ya kita harus kemudian gimana kita nelpon, menjalin komunikasi dan seterusnya. Jadi cobalah dijaga hubungan yang baik di tengah keluarga, seperti itu. Gitu ya Pak Ya. ya. Jadi memang selain PR-nya itu selain rohani nih, selain ke Tuhan juga relasi kita dengan sesama Relasi manusia kita, ya. betul. Gitu, harus dijaga nih dengan baik agar kita tuh nggak merasa lonely gitu ya. Apalagi dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, itu semuanya berjalan dengan baik gitu ya Pak ya. Betul. Tertanam guys, tertanam dalam Yes. Iya. Itu intinya. Promosi ya, promosi. Tapi bagus ya istilahnya, tertanam. Iya, tertanam. Ya kalau misalnya nggak tertanam gimana bisa bertumbuh dan berbuah kan Pak? Betul. Wih mantap, masuk gak tuh? Oke, baik terima kasih Pak Daud untuk kesempatannya, untuk waktunya bisa sharing-sharing ya di episode 3 ini. Apakah teman-teman Popeye merasa terberkati? Kalau terberkati boleh dong komen di kolom komentar di bawah. Atau cerita kalian tentang loneliness boleh banget, nanti kita bakal reply juga. Dan jangan lupa untuk selalu tonton episode-episode Popeye lainnya. See you and God bless you. Tuhan Yesus berkati.
UPI, empowering true sharing.